Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Rasulullah SAW adalah nabi yang sangat disegani. Apa yang beliau sampaikan berasal dari wahyu Sang Pencipta. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah Al-Najm ayat 3 hingga 4. Akan tetapi ada seorang lelaki yang berani menutup mulut Rasulullah SAW. Ia takut atas apa yang beliau ucapkan. Lalu siapakah lelaki itu? Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, kaum musyrikin mulai kebingungan. Mereka kemudian mengajukan negosiasi dan berniat memenuhi semua tuntutan yang diinginkan Rasulullah SAW, asalkan beliau mau menghentikan dakwanya. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad berkata kepadaku, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quraisy, dia berkata, suatu hari seorang kepala suku bernama Utbah bin Rabi'ah berbicara di perkumpulan Quraisy saat Rasulullah SAW duduk-duduk seorang diri di masjid. Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kamu bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima. Lalu setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau, sehingga dia tidak lagi mengganggu kita. Lalu mereka berkata, tentu saja bagus. Wahai Abu Al-Walid, pergilah menyongsongnya dan berbicaralah dengannya. Utbah segera menyongsong Rasulullah SAW dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau telah datang kepada orang-orang dengan sesuatu hal yang amat besar, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Angan-angan mereka engkau kerdilkan, Tuhan-Tuhan serta agama mereka engkau cela, dan nenek-nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Wahai Abu Al-Walid, katakanlah, aku akan mendengarkannya, jawab Rasulullah SAW. Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami hingga kami tidak akan melakukan sesuatu pun sebelum engkau perintahkan. Jika apa yang engkau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang engkau lihat dan tidak dapat engkau mengusirnya dari dirimu, kami akan memanggilkan tabib untukmu serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Sebab orang terkadang terkena oleh jin sehingga perlu diobati. Katanya sebagaimana yang dia katakan hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah SAW mendengarkannya. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Utbah, sudah selesaikah engkau? Ya, jawab Utbah. Rasulullah SAW berkata, nah sekarang dengarkanlah dariku. Rasulullah SAW membacakan firman-Nya surah Fussilat dari ayat 1 hingga 5 yang artinya, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Kalau Utbah mendengarkan bacaan Rasulullah SAW sampai pada ayat ke-13, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Utbah menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya, sembari memohon supaya berhenti membacakan karena takut ancaman yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah mendengar dengan khusyuk hingga bacaan Rasulullah SAW sampai pada ayat 13 tersebut. Seketika itu Utbah langsung berdiri dan cepat-cepat menutup mulut Rasulullah SAW dengan tangannya seraya berkata, aku minta kepadamu atas nama Allah agar mengingat rahim atau hubungan kekeluargaan di antara kita. Hal itu Utbah lakukan karena takut terhadap peringatan yang disebutkan Rasulullah SAW akan menimpa dirinya pula. Utbah kemudian kembali kepada kaumnya yang sudah menantinya. Mereka bertanya, bagaimana hasilnya, wahai Abdul Walid? Utbah menjawab, aku mendengar suatu perkataan yang belum pernah aku dengar sama sekali. Demi Allah, perkataan itu bukan syair, bukan sihir, dan bukan pula mantra dukun. Wahai kaum Quraisy, taatilah aku dan biarkanlah Muhammad dengan urusannya. Biarkanlah dia, demi Allah.
Sungguh perkataan yang aku dengar darinya itu bukan menjadi berita yang menggemparkan. Jika yang dikemukakan Muhammad terjadi pada bangsa Arab, hanya dia yang bisa membebaskan kamu. Jika Muhammad berkuasa terhadap bangsa Arab, kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kemuliaannya adalah kemuliaanmu juga. Kaum Quraisy menjawab, "Demi Allah, Muhammad telah menyihirmu dengan perkataannya, wahai Abdul Walid." Utbah berkata, "Demikianlah pendapatku tentang Muhammad. Kamu bebas berbuat sesukamu." Mereka yang berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditimpahkan bencana petir. Sungguh pedih azab yang ditimpakan kepada mereka yang tidak mau berada di jalan yang lurus, tidak mempercayai perkataan Rasulullah SAW. Sahabat beriman, apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW tergesa-gesa dalam perkataan seperti ketergesa-gesaan kalian ini. Akan tetapi, beliau berbicara dengan perkataan jelas dan terpisah satu sama lain. Berhasil menghafalnya siapa yang duduk padanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.